Kita menyaksikan zaman di mana kaum muslim betul-betul telah bercerabut dari akarnya hingga merasa minder dengan agamanya dan lebih percaya kepada bukan kaumnya dibanding dari kaumnya sendiri atau bahkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa orang-orang di luar Islam akan senantiasa membenci, memusuhi, dan memerangi kaum muslimin hingga mereka mampu memurtadkan kaum muslimin. Mereka tidak akan pernah puas sampai kaum muslimin mengikuti ideologi mereka, baik ideologi Samawi atau Yahudi dan Nasrani maupun ideologi Ardi atau sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, humanisme, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 89. Memang benar, saat ini kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat ke arah ketidakwarasan, sehingga orang-orang yang waras akhirnya justru dianggap tidak waras hanya karena mereka minoritas. Kita menyaksikan zaman di mana kaum muslim betul-betul telah bercerabut dari akarnya hingga merasa minder dengan agamanya dan lebih percaya kepada bukan kaumnya dibanding dari kaumnya sendiri atau bahkan kepada Allah. Kita berada dalam zaman yang membuat kaum muslim putus asa dan cenderung menyesuaikan diri dengan keburukan daripada mengubah keburukan itu sendiri. Upaya dan daya dari orang-orang dan kelompok yang tidak senang dengan Islam telah menemui keberhasilan mereka. Mereka telah berhasil membuat kaum muslim berpikir bahwa agama Islam hanyalah ritual, sehingga mereka bisa lega dari ketakutan akan Islam yang kafah. Mereka telah berhasil membuat pandangan bahwa Al-Quran dan Sunnah bukanlah satu-satunya sumber rujukan kaum muslimin, tetapi hanya pilihan, sehingga mereka bisa menjadi standar, aturan, dan nilai-nilai rendah mereka kepada kaum muslimin. Mereka telah berhasil membuat kaum muslimin merasa takut ketinggalan zaman ketika mempelajari Islam, sehingga mereka dapat selamat dari ketakutan mereka, yaitu bersatunya kaum muslimin dengan sumber Islam yang kafah atau Al-Quran dan Sunnah. Mereka pun telah berhasil membuat kaum muslimin terpecah belah dengan oknum-oknum hasil didikan mereka sehingga mereka selamat dari kekuatan kaum muslimin yang bersatu. Mereka telah berhasil membuat persepsi bahwa pengembangan Islam adalah menakutkan, radikal, dan tidak profesional, sehingga kaum muslimin yang belum mengerti justru berpaling dan menjauh dari dakwah Islam. Di antara upaya kaum yang membenci Islam dan menghancurkan Islam adalah sebagai berikut. 1. Mengadu domba kaum muslimin. Ustadz Farid Ahmad Ogbah, MA, Hafizahullah, dalam salah satu ceramahnya membongkar rahasia orientalis dalam memecah belah umat Islam lewat pembagian ke dalam 4 kelompok. Di antaranya yaitu Muslim fundamentalis. Siapa saja yang ingin bergerak menuju praktik Islam yang murni atau memperjuangkan Islam dengan kembali ke ajaran-ajaran aslinya, berupaya mengembalikan kejayaan negara Islam seperti masa lampau, atau bahkan mendirikan kembali khilafah Islamiyah, seringkali disebut sebagai Muslim fundamentalis. Muslim yang termasuk dalam kategori ini dianggap sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat, sehingga mereka dijadikan musuh utama dalam kebijakan luar negeri Amerika. Perkembangan isu Wahabi sebagai ancaman global sebenarnya seringkali dilihat sebagai hasil dari operasi intelijen yang dirancang untuk mengadu domba umat Islam. Sumber dari penyebaran isu ini banyak dikaitkan dengan Amerika Serikat. Negara ini menyimpulkan bahwa gerakan anti-Amerika di berbagai belahan dunia Islam adalah Wahabi, dan mereka juga menganggap para mujahidin sebagai bagian dari gerakan Wahabi. Kesimpulan ini kemudian dijadikan alat oleh Amerika untuk memecah belah umat Islam. Upaya ini dilakukan dengan sangat sistematis dan bertujuan untuk menciptakan ketegangan serta konflik internal di antara berbagai kelompok Muslim. Dengan menciptakan musuh bersama dalam bentuk gerakan Wahabi, Amerika Serikat berusaha mengalihkan perhatian dari kebijakan luar negerinya yang agresif dan mendominasi. Selain itu, dengan mengadu domba umat Islam, Amerika berusaha menjaga dominasi politik dan ekonominya di kawasan yang kaya akan sumber daya alam
terutama minyak. Melalui berbagai saluran media dan propaganda, isu Wahabi diperbesar sedemikian rupa sehingga menciptakan ketakutan dan kecurigaan di kalangan umat Islam sendiri. Hal ini tidak hanya merusak persatuan di antara umat Islam, tetapi juga memperlemah posisi mereka di kancah politik internasional. Konflik internal yang diakibatkan oleh isu ini membuat banyak negara muslim menjadi lebih rentan terhadap intervensi asing baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Dengan demikian, upaya untuk mengembalikan praktik Islam yang murni dan mendirikan khilafah Islamiyah tidak hanya dihadapkan pada tantangan internal, tetapi juga harus menghadapi strategi global yang dirancang untuk menghalangi tujuan tersebut. Strategi ini yang seringkali tersembunyi di balik propaganda dan operasi intelijen bertujuan untuk memastikan bahwa gerakan-gerakan yang dianggap mengancam kepentingan global Amerika tidak akan pernah berhasil. Muslim liberal. Meskipun penggabungan kedua kata Muslim dan liberal tetap kontradiktif, usaha untuk memasukkan konsep ini ke dalam agama Islam terus dipaksakan. Gerakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk dengan dukungan finansial dari lembaga-lembaga asing seperti Asian Foundation yang berbasis di Amerika Serikat, serta berbagai gerakan asing lainnya yang beroperasi di Indonesia. Kelompok-kelompok liberal inilah yang kemudian digunakan sebagai kekuatan intelektual untuk menghadapi dan menyerang kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai Muslim fundamentalis. Untuk menyebarkan paham liberal ini, berbagai metode digunakan secara sistematis dan terencana. Media massa menjadi salah satu alat utama di mana artikel, opini, dan berita yang mendukung pandangan liberal disebarkan secara luas. Penerbitan buku juga menjadi sarana penting dengan banyaknya buku yang diterbitkan untuk menyebarluaskan ide-ide liberal dalam konteks Islam. Selain itu, seminar dan diskusi publik ditiadakan secara rutin untuk membahas dan mempromosikan pandangan-pandangan ini, seringkali dengan mengundang pembicara dari kalangan akademisi dan intelektual yang mendukung liberalisme. Tidak hanya berhenti di media dan publikasi, upaya ini juga masuk ke ranah pendidikan formal. Kurikulum di berbagai perguruan tinggi dimodifikasi untuk memasukkan materi-materi yang mengajarkan pandangan liberal dalam Islam. Melalui pendidikan, ide-ide ini diharapkan bisa tertanam pada generasi muda dan calon intelektual Muslim yang nantinya akan meneruskan perjuangan ini. Tujuannya jelas, yaitu untuk membendung dan melemahkan gerakan kelompok Muslim fundamentalis yang dianggap sebagai ancaman. Gerakan ini berusaha mempengaruhi cara berpikir dan pandangan hidup umat Islam dengan menyodorkan perspektif yang lebih liberal. Mereka menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam interpretasi Islam, seringkali bertentangan dengan pandangan tradisional yang dianut oleh kelompok fundamentalis. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat Muslim, mengarahkan mereka menuju pemahaman Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai liberal. Selain itu, dukungan dari organisasi dan pemerintah asing memberikan kekuatan tambahan bagi gerakan ini. Bantuan finansial dan dukungan logistik memudahkan penyebaran ide-ide liberal, serta memperkuat posisi kelompok liberal dalam debat publik. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai oposisi intelektual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang didorong oleh kepentingan global. Secara keseluruhan, meskipun penggabungan kata Muslim dan liberal terlihat kontradiktif, namun upaya untuk memasukkan liberalisme ke dalam Islam dilakukan dengan penuh strategi dan dukungan yang kuat. Melalui media, pendidikan, dan berbagai forum publik, gerakan ini berusaha membentuk ulang pemahaman umat Islam agar lebih selaras dengan nilai-nilai liberal, sekaligus melemahkan pengaruh kelompok fundamentalis yang dianggap mengancam. Muslim formalistik. Kalangan orang-orang awam, termasuk mereka yang memiliki pengetahuan dasar dari kaum muslimin, seringkali menjalankan ibadah mereka berdasarkan tradisi yang mereka terima secara turun-temurun dari generasi sebelumnya. Praktik ibadah mereka tidak selalu merujuk langsung pada sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tradisi dan kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka menjadi panduan utama dalam menjalankan ritual keagamaan sehari-hari. Kelompok ini tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi Amerika Serikat atau kekuatan asing lainnya yang mungkin memiliki kepentingan di dunia Islam. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mereka menjalankan agama dengan cara yang cenderung pasif dan tidak menonjolkan sikap kritis terhadap situasi politik global.
ibadah mereka lebih bersifat pribadi dan tradisional, tanpa terlibat dalam gerakan atau aktivitas yang menantang kebijakan luar negeri, Amerika, atau mengancam kepentingan strategisnya. Kedua, mereka tidak memiliki struktur organisasi yang kuat atau pemimpin karismatik yang dapat menggerakkan massa untuk tujuan tertentu. Tanpa adanya kepemimpinan yang mampu menyetir umat, dan kelompok ini tidak memiliki kekuatan kolektif yang signifikan. Mereka cenderung tersebar di berbagai komunitas lokal, menjalankan ibadah dengan damai, dan jarang terlibat dalam kegiatan politik atau sosial yang bersifat radikal. Ketiga, kurangnya referensi kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam praktik ibadah mereka menjadikan kelompok ini lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya lokal dan juga asing. Dengan demikian, mereka cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, serta tidak mempertahankan pandangan yang kaku atau dogmatis. Hal ini membuat mereka tidak mudah dimobilisasi untuk melawan kekuatan luar atau terlibat dalam gerakan fundamentalis. Selain itu, dari perspektif Amerika dan kekuatan asing lainnya, kelompok ini dianggap stabil dan tidak memerlukan intervensi khusus. Mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap stabilitas politik atau keamanan nasional, baik di negara mereka sendiri maupun di panggung internasional. Sebagai akibatnya, perhatian lebih banyak diberikan kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan atau perubahan signifikan dalam tatanan sosial dan politik yang ada. Secara keseluruhan, kalangan orang-orang awam atau mereka yang memiliki pengetahuan dasar dalam Islam tetapi menjalankan ibadah berdasarkan tradisi turun-temurun bukanlah kelompok yang dipandang berbahaya oleh Amerika. Mereka tidak dianggap sebagai ancaman serius karena tidak memiliki potensi untuk menggoyahkan kepentingan strategi Amerika atau memicu perubahan besar dalam dunia Islam. Praktik ibadah mereka yang bersifat tradisional dan pasif menjadikan mereka lebih mudah diabaikan dalam konteks politik global, sehingga perhatian lebih difokuskan pada kelompok-kelompok yang lebih aktif dan vokal dalam menentang dominasi asing. Muslim nasionalis. Mereka adalah kelompok yang sangat memperjuangkan negara dan menunjukkan fanatisme yang kuat terhadap aturan-aturan negara. Meskipun sebagian dari aturan tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, bagi mereka, setiap ajaran agama yang sejalan dengan aturan negara akan diterima. Namun jika ada ajaran yang bertentangan, mereka tidak ragu untuk menolaknya. Kesetiaan mereka terhadap negara dan peraturan yang ditetapkan lebih diutamakan daripada kesetiaan terhadap ajaran agama yang murni. Kelompok ini berusaha untuk menghadap-hadapkan diri dengan kelompok pertama yang mereka sebut sebagai Muslim fundamentalis. Tujuan mereka adalah untuk melemahkan pengaruh dan gerakan Muslim fundamentalis yang dianggap mengancam stabilitas negara serta menantang aturan-aturan yang telah ditetapkan. Upaya ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, baik dalam masyarakat, media, dakwah maupun politik. Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan pandangan ini seringkali menciptakan ketegangan dan juga konflik. Kelompok yang mendukung aturan negara cenderung melihat kelompok Muslim fundamentalis sebagai ancaman terhadap kestabilan dan persatuan. Mereka berusaha untuk memarginalkan kelompok ini dengan berbagai cara, termasuk penyebaran propaganda negatif dan pembatasan aktivitas. Media juga memainkan peran penting dalam menyebarkan pandangan-pandangan yang mendukung aturan negara dan menentang kelompok Muslim fundamentalis. Berbagai artikel, opini dan liputan berita seringkali menggambarkan kelompok fundamentalis sebagai ekstremis atau radikal yang mengancam kestabilan nasional. Dan melalui pemberitaan yang terarah, media berusaha membentuk opini publik yang negatif terhadap kelompok Muslim fundamentalis sehingga dukungan terhadap mereka berkurang. Dalam dakwah, perbedaan ini juga tampak jelas. Dakwah yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung aturan negara cenderung mengajarkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kestabilan negara. Mereka seringkali mengkritik kelompok Muslim fundamentalis yang dianggap terlalu kaku dalam memegang ajaran agama dan tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Politik adalah arena lain di mana upaya untuk menyudutkan kelompok Muslim fundamentalis sangat terasa. Kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali bertujuan untuk membatasi ruang gerak kelompok ini, baik melalui peraturan yang ketat, pengawasan yang lebih intensif, maupun penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas yang dianggap mengancam kestabilan. Di parlemen dan lembaga pemerintahan, perdebatan mengenai peran agama dalam negara seringkali berakhir dengan keputusan yang menguntungkan kelompok
yang mendukung aturan negara. Gerakan-gerakan ini secara keseluruhan mengarah kepada upaya sistematis untuk menyudutkan dan melemahkan kelompok Muslim fundamentalis. Mereka berusaha memastikan bahwa pengaruh kelompok fundamentalis diminimalkan dan bahwa pandangan mereka tidak mendapat tempat yang signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menjadi kestabilan negara dan mencegah munculnya gerakan yang dianggap mengancam tatanan yang ada. 2. Invasi media. Umat manusia di dunia dikontrol oleh instrumen media Amerika dan Zionis Israel. Medialah yang mengubah segalanya, memanipulasi pikiran, perasaan, dan keyakinan manusia. Betapa Amerika dan Zionis Israel bisa menjadi imperium karena adanya faktor media. Manusia akan mengikuti opini yang paling dominan. Mungkin saja ada yang tertarik dengan berita yang benar atau opini yang adil, tetapi jika suaranya sayup-sayup, ia tidak akan bisa mengalahkan pandangan umum yang mendominasi masyarakat. Ahli propaganda barat mengatakan, jika kamu terus mengulang-ulang menyiarkan sesuatu kebohongan, masyarakat lama-lama akan mempercayainya, bahkan kamu sendiri akan ikut mempercayainya. Dakwah sekularisme memanfaatkan segala macam peluang media, sehingga muslim mereka digambarkan sebagai teroris. Syarat Islam digambarkan sebagai aturan yang keras dan tidak relevan lagi dengan zaman, berhasil mengelabui masyarakat akibat kekuatan media mereka. Di alam kehidupan kita saat ini, terjadi perang pengaruh yang sangat kuat antara dakwah Islam dengan propaganda sekularisme. Dakwah sekuler menggunakan puluhan channel TV profesional, tayang 24 jam setiap hari, juga untuk mempengaruhi masyarakat. Kira-kira, dakwah siapa yang akan berhasil mendikte akal masyarakat? Solusi dari semua propaganda musuh-musuh Islam ini, diantaranya yaitu 1. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagi seorang Muslim, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah kewajiban yang akan menjamin baginya kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan abadi di akhirat. Allah dan Rasul-Nya tegas memerintahkan hal itu. Walaupun konsekuensinya, orang-orang akan menuduhnya sebagai Muslim fundamentalis. Dan Allah SWT berfirman, artinya, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 63. Dan juga firman-Nya yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Juga hadis Rasulullah, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan lainnya. Dan untuk menggapai ini semua adalah dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah, terutama ilmu tauhid atau akidah. 2. Jihad dakwah. Sikap dan upaya yang perlu dilakukan kaum muslimin untuk meraih kemenangan dan kesuksesan adalah mengoptimasikan potensi dakwah. Saat ini, dakwah memiliki ruang yang semakin lapang untuk berkiprah baik dalam bentuk tataran politik dan kekuasaan negara atau dalam wujud semakin menyebarnya fikrah dakwah di kalangan umat. Peluang yang besar ini tentu perlu disikapi secara sigap oleh para aktivis dakwah agar tidak menjadi mubazir dan sia-sia. Termasuk media yang penting dalam jihad di masa kita sekarang, dan ini kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah jaringan informasi internasional yang terkenal dengan nama internet, di mana jangkauannya sangat luas dari hari ke hari, dan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus juta manusia dari timur hingga barat dapat mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Tugas kita sebagai aktivis dakwah adalah merancang agenda di masa depan berupa membudayakan tarbiyah dalam diri aktivis dakwah. Memang tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bisa berawal dari tarbiyah. Hal ini menuntut kita agar memperhatikan agenda tarbiyah sebagai agenda terbesar dari kemenangan agenda dakwah kita. Dan jangan lupa untuk berbuat bagi kemajuan dakwah masa kini. Jika musuh-musuh Islam mengulang-ulangi kebohongan lewat berbagai macam media, maka kita sebagai kaum muslimin mengulang-ulang kebenaran lewat media dakwah kita. 3. Pererat ukhuwah Islamiyah. Perkembangan kondisi kekinian, umat mengharuskan terciptanya persaudaraan, kesepahaman, saling menyayangi, dan merangkul sehingga melahirkan kerjasama dan sinergitas. Sikap-sikap positif itu mutlak harus diwujudkan oleh setiap muslim yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, apalagi di tengah tantangan dakwah Islam yang semakin berat ini. Salah satu contoh adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah. Beliau memang kritis terhadap pandangan teologi
Asy'ariyah dalam persoalan tertentu. Namun sikap kritis itu tidak menghalangi beliau untuk respek dan menghargai jasa-jasa besar para ulama Asy'ariyah dalam melawan dan membantah pemahaman-pemahaman menyimpang seperti Syiah Rafidhah. Sikap dan penilaian dari Ibnu Taimiyah ini harus ditiru oleh muslim yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Sunnah dalam menilai kelompok lain yang masih satu atap koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nampaknya kaidah emas yang diungkapkan oleh salah seorang dai, kita saling tolong-menolong dan bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan dan menolerir hal-hal yang kita perselisihkan. Agaknya perlu dikedepankan dalam praktik dan kultur dakwah Indonesia yang majemuk ini. Kita semua, baik rakyat maupun penguasa, ulama maupun orang awam, hendaknya saling bahu-membahu memadamkan api fitnah dengan berbagai corak tersebut, dengan cara yang penuh hikmah dan nasihat yang baik. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akibatnya akan sangat berbahaya dan kesudahannya akan sangat menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah darimu daripada sisaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras sisaannya." Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Wallahu alam. 3 musuh umat Islam yang diuraikan Rasulullah. Dalam kehidupan umat Islam, sehari-hari sejatinya terdapat 3 musuh yang nyata. Musuh tersebut bisa dicermati dari penegasan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Paling tidak ada 3 macam musuh umat Islam, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Manusia diberi predikat khalifah Allah di bumi ini, membawa arti bahwa manusia diberi kewenangan untuk mengelola bumi dan segala isinya. Mengelola dunianya akan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan. Karenanya sangat jelas, wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah untuk membaca. Sejarah juga mencatat, ketika perang Badar, banyak dari kaum Quraisy yang kalah dalam peperangan akhirnya menjadi tawanan. Rasulullah akan membebaskan tawanan itu jika mereka mau mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 umat Islam. Catatan sejarah itu menunjukkan begitu besarnya perhatian umat Islam terhadap upaya memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadi kaum yang marginal, tidak tergilas derasnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemiskinan juga merupakan musuh yang harus dihapuskan. Islam memandang musuh karena akibat kemiskinan itu sangat fatal, yaitu menyangkut akidah, dan Rasulullah bersabda, kemiskinan akan membawa seseorang kepada kekufuran. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan pada masanya, bila dihadapkan kita ada ular dan kemiskinan, maka yang harus dipunahkan terlebih dahulu adalah kemiskinan. Islam sendiri punya konsep aktual dan akurat dalam mengatasi kemiskinan, yakni zakat, infak, dan sedekah. Bila dikelola secara profesional dan serta amanah, maka kita optimasi bahwa kemiskinan yang melanda sebagian umat Islam akan bisa teratasi. Sewaktu Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dinasti Umayyah, kepemimpinannya mampu menyejahterakan rakyatnya lewat zakat. Walaupun masa pemerintahannya sangat singkat, kurang lebih 3 tahun, tapi mampu mengangkat harkat kehidupan rakyatnya, sehingga tidak ditemukan orang yang hidup dalam kemiskinan pada masa pemerintahannya. Musuh berikutnya adalah penyakit, karena bila seseorang berpenyakit, maka ia tidak akan bisa berkreasi dan juga berkarya. Kewajiban untuk berdakwah pun akan terasa lebih berat. Itulah sebabnya Islam mengajarkan agar umatnya menjaga diri agar tetap sehat. Sehat jasmani bisa didapat lewat olahraga, karena Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang suka berolahraga. Rasulullah bersabda bahwa orang mukmin yang sehat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah atau tidak sehat. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.